Tapi pernah loh kita abuse itu DNB. Serius? Kita siksa itu DNB karena barangnya emang nggak ada lagi. Di event apa? Kabel listrik tuh di bawah, itu lewat genangan air. Kabel di bawah air tuh? Kabel tuh di bawah air, sempat di bawah air. Nah, di FOH tuh, kalau FOH tuh naik 80 cm pada saat itu, 40 cm di bawah kita tuh air. Wih, ini gila loh. Mas Rizky sering jalan bareng Malik berarti? Sering. Sering jalan bareng Malik. Udah berapa lama? Hampir 15 tahun kali ya, 15 tahun ya kayaknya. Tapi bukan berarti kita menjual itu dengan tidak watt, terus aku bilang lebih kecil itu jadi lebih murah loh, enggak juga. Yang aneh-aneh lagi tuh kayak minta termin, keyboard, apa ya, pembayaran. synthesizer, mau bukan, beda. Halo netizen Indonesia, sesuai dengan requestan kalian semua, hari ini berani Promedia. Kita sudah ada di markasnya P+. Nah, di sebelah gue ini sekarang sudah ada Mas Rizky. Halo Mas. Halo. Kembali lagi, kita ketemu lagi. Iya. Jadi netizen semua kalau inget terakhir kita ketemu waktu itu di PRJ ya Mas ya? Ya, Synchronize Fest ya. Synchronize Fest ya? Synchronize Fest. Synchronize Fest. Waktu itu kita sempat nanya-nanya sedikit tentang konsol yang dipakai juga. Ya. Berhubung waktu itu juga Sumberia dan P+ ada di stage yang berbeda. Betul, karena mereka nggak bisa satu. Kayak waktu itu sendiri-sendiri. Nggak bisa disatuin. Emang sendiri-sendiri tuh kerjaannya. Hari ini kita sudah diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Mas Rizky. Terima kasih Mas. Thank you. Nanti kita akan podcast bersama dan kita akan gerebek, kita tuntasin, kita cari tahu. Boleh ya Mas izin ya ntar ya? Jangan ada yang ditutup-tutupin ya? Santai. Jadi ini banyak banget Mas requestannya Mas. Okay. Ada yang bilang mereka Promedia kapan ke P+? Ke P+ sih sering. Iya. Kontennya jarang. Nggak pernah ya. Barangnya sering mampir. Betul. Barangnya sering ke kantor sama orang pengirimannya biasanya. Tapi hari ini kita sempetin datang ke sini, berhubung juga waktunya pas banget. Mas Rizky juga pas lagi nggak kemana-mana hari ini. Jadi nonton terus sampai habis. Jangan lupa, tapi udah 50 subscriber ya, 50.000 ya? Aduh, lupa. Di tahun ini kita bakal ngejar 100.000. Lumayan, ya mudah-mudahan. Bakal ngejar 100.000 subscriber. Dan, wah ini sudah 50.000 subscriber. Nantinya kita akan infokan mengenai siapa pemenang giveaway-nya. Pantengin terus Instagram Promedia dan YouTube Promedia juga. Tapi nanti sampai akhir tahun, kita juga akan mengadakan giveaway. Iya? Betul. Oh betul lagi. 100.000 tapi harus 100.000 baru ada giveaway lagi ntar. Pokoknya setiap naik 50.000 kita giveaway. Pokoknya jangan kayak orang susah lah pokoknya lah. Oke? Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan nonton terus video ini sampai habis. Peace. Halo netizen, selamat datang di podcast audio nomor 1 di Indonesia. Itu salam pembuka kita. Iya, siap. Iya. Jadi kita yakin aja Ya, yakin aja ya. Berhubung belum ada yang declare juga sebetulnya. Halo netizen semua, tadi sudah pembukaan di depan, sekarang kita podcast. Di samping saya sudah ada Mas Rizky dari P+. Ini dia, jadi Sulit jadwalnya. sulit. Tetap sama lah, kalau pokoknya zona jeder itu Kita kan cowok panggilan mas soalnya. Wah, betul. Jadi ya gitu ya, jadi kalau jadwal susah ya ya, susah. Gak di rental, gak di orang ya. long time short time. Mas Rizky, kita sebelum belum pernah ngobrol-ngobrol ya Mas ya? Belum. Gue juga ngulik-ngulik Mas Rizky juga sedikit sih. Ya. Sudah sempet baca koran juga. Oke, waduh. Ada di sana tuh. Kasus apa mas? Kok ngeri ya? Dia kesana. Oke, Mas Rizky, ini banyak banget pertanyaan yang teman-teman netizen tahu. Oke. Banyak mereka yang minta, ayo dong ngobrol sama P+, siapa aja gitu loh. Oke. Mereka kan juga nggak tahu siapa aja Iya, dia iya. P+. Lalu, ayo dong gerebek P+. Iya, iya. Wah, ini menarik sekali. Tapi sebetulnya Mas Rizky sendiri tahu nggak sih kalau P+ itu ternyata banyak diidolakan oleh Waduh. para penggemar sound system. Alhamdulillah.
Tapi kenapa Mas kira-kira bisa digemari gitu ya? Nggak tahu juga Mas. Kayaknya dia baru tahu loh. Dia baru tahu. Serius lu? Mungkin Digemari lu? mungkin udah tua kali ya. Tapi ngomong-ngomong udah tua, sebetulnya P+ ini berdiri sudah dari berapa lama sih? Atau sudah berapa tahun gitu? Kalau dibilang dari berapa tahun, mungkin kita mulai dari tahun 98 ya waktu itu ya. Tahun 98, tapi kita mulai dari acara kecil-kecil. 98? 98, dari aku masih SMA. Tahun berarti? Iya, masih SMA. Terus sekarang tapi tetap masih di bawah 30 umurnya. Betul. Iya. Betul. Seumuran Iya, kita seumuran kok. kita nggak Kita jauh-jauh seumuran banget. kok. Jambulnya masih sama kan? Iya, itu dia SMA. Iya bener, kurang Iya. lebih seumuran loh. Iya. Jadi kita mulai dari acara, mungkin kalau Mas tahu dulu kan suka ada kegiatan di sekolah, ada acara-acara apa Pensi. ya? Bukan pensi justru. Apa namanya? Lebih kecil lagi. Jadi acara perkenalan, Oke. cheers, perkenalan dance. Nah, klien pertama kita itu adalah SMA 70. Oh masih inget ya? Masih, aku masih ingat. Kebetulan temen juga, ya saudara juga yang booking waktu itu. Terus kita pasang tuh. Kita waktu itu ada partner aku satu namanya Krisna. Nah kebetulan Krisna tuh punya speaker home sama DJ set. Mereknya aku lupa sih mereknya waktu itu, tapi udah lama lah. Jadi dia CD player plus mixer udah jadi satu. Terus kita punya lampu Martin 2 unit plus kontrolernya. Tahun berapa tuh buset dia udah punya lampu Martin? Martin moving head. Waktu 2 unit? 2 unit. Kalau nggak salah dia beli dari bekasnya bengkel, kalau tahu bengkel cafe zaman Bengkel dulu. cafe. Kita pasang itu. Nah, semenjak itu terus kita dipanggil tuh buat ulang tahun A, ulang tahun B, ulang tahun C gitu. Terus Bener-bener kecil-kecil skupnya. kecil-kecil gitu. Jadi kita dari kayak bawah mobile banget ya? DJ party gitu lah. Oke, Jadi awalnya ada itu. DJ-nya, ada ya kita operate sendiri, kita pasang sendiri, kita transport sendiri naik mobil gitu. Jadi kita start dari situ. Selesai SMA, di akhir SMA kita kelas 3 tuh kita ada acara namanya Crazy Cars. Crazy Cars tuh pensi. Dulu pensi tuh yang besar-besar kan ada salah satunya PL Fair, mungkin kalau tahu sampai sekarang. Belum tahu Mas. Belum Gua tahu juga. ya. Oke. Belum tahu gue juga Mas. Ada Tardigras ya buatannya Tarki, kalau PL Fair buatannya PL. Sama si Crazy Cars ini di Jakarta. Waktu itu Crazy Cars ke-10. Nah, kita incar sebagai tim produksi lah. Oke. Nah, dari situ tuh mulai baru kenal sama yang namanya dunia rental yang besar tuh. Kita baru kenal di situ. Oke. Kenal ketemu beberapa orang gitu. Terus tahun 2022 karena kita seneng ya sama dunianya, akhirnya yang belajar keluar tuh Krisna, partner aku. Dia belajar di luar, masuk SAE London. Terus aku di sini ngurus rentalnya. Jadi 2002 kita mulai invest tuh yang namanya juga speaker-speaker yang serius lah. Jadi sebelum Speaker apa tuh yang serius sebelum 2002 tuh tahun 2001 tuh kita sempat 2001 2002 tuh kita beli ada speaker DAS. Iya. Jujur custom tuh. Aku juga baru tahu setelahnya kalau ini barang custom. Jadi kita nggak tahu. Jadi apa ditipu apa? Oh nggak ditipu. Cuman memang ya knowledge kita kan masih terbatas ya. terbatas. Tapi memang orangnya ngomong. Jadi part dalamnya ini das semua, tapi box luarnya custom. Oke. Terus ada juga waktu itu dapat barang yang original. Yang nganterin siapa tahu? Mas Sony Subowo. Itu sebetulnya berarti sudah di apa ya? Itu namanya sudah di itu kayak rahasia ilahi gitu. Rahasia ilahi. Sekarang Mas Sony Subowo udah jadi direktur di sini. Iya. Jadi dia nganterin barang itu Bose 802. Oke. Kalau ingat. Nah, itu kita jalan tuh pakai barang-barang itu. Ada berapa event segala macem. Terus apa namanya? Karena berjalannya lumayan ya, habis kelihatan serius, akhirnya kita invest ke Dynacord. Oke. Tahun 2004 2005 lah gitu. Kalau nggak salah. Baru tuh Dynacord kita pertama mereka nyebutnya sih line array ya, tapi Oh iya. Dynacord itu sebutnya line array walaupun bentuknya kotak ya. Betul. Tapi mereka nyebutnya line array gitu. Direnceng kali. Single array lah. Single array. Kalau oke. kita lihat sekarang gitu. Wow. Gitu. Oke. Saya tarik sedikit Mas. Tadi kalau misalkan 98 itu Mas Riki sudah in charge di situ tuh. Incharge. Kita pasang sendiri, kita loading sendiri. Jadi semua kita kerjain sendiri. Nah, kalau boleh tahu, kalau dari background Mas Rizky sendiri, berarti sudah sejak kapan Mas belajar audio? Nah, start belajar audio tuh
kalau di akunya berarti pas awal kita mulai Rantala ya, otomatis kan harus tahu. Ya. Krisna ngajarin 1-2, terus dia pulang dari London, kita kayak bikin kelas khusus berdua. Oke. Jadi dia training aku untuk basic, habis itu aku nggak lama ketemu Pak Boni. Ya. Pak Boni juga salah satu istilahnya ya gurunya aku lah gitu. Dia training lebih dalam lagi. Terus di luar itu kalau dulu kita tuh belajar pada saat datang ke acara distributor. Oke. Karena di situ kita dapat knowledge. Walaupun nggak sebanyak sekarang ya. Beda karena seminar sama jadi kita beli Dynacord, kita tahu cara setup, kita tahu segala macam. Jadi ya udah tuh kita belajar dari learning by doing lah. Jadi ya bisa dibilang hampir otodidak ya. Mungkin yang benar-benar dapat sertifikat degree itu Krisna. Transfer knowledge terjadi, terus kita belajar juga dari distributor, kita belajar juga dari ketemu engineer-engineer ya kayak Pak Boni tadi, terus ketemu Pak Sony, terus semua. Banyak yang ngajarin kita, terus terakhir ya karena kita sempat ngambil DNB, kita dapat lumayan intens tuh training, tuning system, semua segala macem dari DNB. Almarhum Pak Marlon waktu itu yang kita sampai bikin kelas, isinya 12 orang lah, tim plus tuh semua. Dapat training step by step dari basic sampai penerapannya, terus kita ngambil seminar-seminar, terus abis itu aku mulai ngambil EAH terakhir. EAH tuh apa? EAH tuh Entra Audio House, sekolah sekolahnya dia tuh aslinya afiliasi sama Melbourne Polytechnic, tapi ada di Bandung, Kang Inyo yang kepala sekolahnya. Ya udah kita graduate dari situ, aku graduate dari situ, ya udah terus sampai sekarang gitu. Oke Mas, ini perjalanan cukup lama nih dan cukup panjang. Karena startnya juga dari scoop kecil sekali, event kecil sekali. Berarti di tahun berapa ujuk-ujuk mau jadi DNB itu? DNB ya? Karena sedap banget ya, 98 tadi ceritanya baru kita pensi kecil ulang tahun. Sempat disebut juga ada brand Bose juga yang mana seperti punya. Terus punya DNB itu tahun berapa Mas? DNB kita pertama itu 2000... Sekarang 2023 ya. Iya. Kalau nggak salah pundur 15 tahun berarti berapa tuh? 2023 kurang 15 tahun berapa ya? Gue nggak mau salah ngitung lagi, woy. Males mikir ya gue. Sekitar 2008 lah ya. Sekitar 2008, 2010 kalau nggak salah. Kita udah punya DNB. 2008, 2007 kalau nggak salah punya DNB pertama kali. Oke, perjalanannya kurang lebih Q1. 2008 ya, let's say bilangnya 2008 ya. Iya. 2008 berarti kurang lebih hampir perjalanan 10 tahun. Lebih ya berarti ya? Iya, lebih hampir 10 tahun 15 tahun lah ya. Baru punya DNB. Oh, perjalanan dari awalnya Dari ya? awal, Iya, betul. betul. Baru punya DNB. Baru punya DNB. Iya. Baru mahal punya. Mas suaranya Mas. Tentu, Mas. Iya, kalau murah mungkin. Mungkin kalau DNB itu murah mungkin sekarang Enggak. Gini, ada ceritanya. Jadi ada ceritanya kenapa kita milih DNB itu ada ceritanya. Barang pada saat itu nggak semahal sekarang, jujur. Jadi semua mungkin 11-12. Sama. Ya istilahnya gini, kita kenal pada saat itu banyak produk, ada Dynacord, ada Electro Voice yang lagi booming lah pada saat itu. Betul. Terus ada beberapa momen kita pergi ke seminar-seminar di luar. Mereka punya shootout. Iya. Dari 3 negara yang kita samperin, DNB itu cuma pasang seri C. Seri C. Ya. Seri C. Nah, seri C 2 tops, 3 sub. Yang lain pasang banyak lah. Dari 3 negara itu, kita nemuin satu hal. Konsistensi. Ya. Dari hasil suaranya. Oh. Itu satu faktor. Karena kendalanya dulu, sistem gede, bagus, bisa dipakai. Iya. Semuanya open. Iya. Jadi, baru 3 negara itu kita nemu, satu speaker system bisa suaranya sama semua. Dari situ mulailah tuh agak jatuh cinta tuh sama DNB. Kita lihat review-reviewnya di luar, kok bagus ya. Kita tahu nih perusahaan udah hampir mau bangkrut dulu. Iya. Nah, terus tiba-tiba dia survive karena Wacken Festival, dia bangkit. Terus kita mutusin lah akhirnya. Tiba-tiba ada distributor Pak Marlon almarhum. Dia datang baru pulang dari luar negeri. Terus dia bilang, kita nih pegang license-nya DNB. Kita kenalan nih, baru kenalan, license DNB. Mau nggak? Boleh nggak didemoin?
gitu. Di demoinnya itu waktu itu seri E kalau nggak salah. Seri E. Buat di cafe instalasi salah satu Point source teman kita lah. Point Source. Point source, series kan? Temen nelfon, Ki ini speaker enak banget kata dia gitu. Emang enak gue bilang gitu. Tapi dulu kita nggak tahu distributornya siapa. Kita tahu sih, sempat cari tahu, tapi pada saat itu komunikasinya kurang lancar lah. Kita tuh ngirim quotation soalnya masih pakai fax mas dulu. Jadi kita nggak semudah sekarang lah. Intinya telepon juga, handphone juga, nomor juga waktu itu nggak segampang sekarang lah kita dapat informasi. Semua intinya aku udah ngerasain dari kita dari zaman era itu sampai sekarang. Putusin lah. Yaudah yuk kita ngambil Q1 12-12. Kita belum pernah denger. Iya. Tapi kita yakin nih, pokoknya gue yakin kalau ini speaker akan sama dengan 3 negara kemarin. Oke. Karena dari kita udah sempat tahu dong Ya. sistemnya apa, kalau sistemnya gimana. Dan yang ini sekarang benar-benar bentukan line array speakernya gitu. Q ya. Q. Start small dulu deh, nggak apa-apa. Karena kita dari dulu nggak pernah beli barang Start langsung small-nya berapa tadi mas? 12. 12-12. Mantap. Jadi Start small. enggak. Karena paketnya adanya itu Mas. Small sekali itu. Pada saat itu kita udah punya Dynacord kurang lebih sama jumlahnya. Lebih Hampir dari sama. Dynacord, ya. Tapi kita harus mulai geser brand nih, maksudnya ganti. Kita akan berganti brand dan memulai sesuatu yang baru. Dan jujur investasinya pada saat itu lumayan Besar. besar ya. Untuk kita rental yang istilahnya ya kita juga bukan rental besar gitu. Terus kita punya itu iya nggak jadi penyesalan lah sampai sekarang. Nggak jadi penyesalan ya. Iya, dari situ awalnya jadi 2008 berarti punya DNB. 2008. Punya Q. Punya Q. 2008 sampai sekarang berapa tahun teh? 15 tahun. Sekolah makanya. Bolos soalnya. 15 tahun punya Q1 dan sampai sekarang masih dipakai. Masih dipakai. Investasi yang enggak intinya buat kita adalah keputusan yang nggak pernah salah. Ya. Pada saat itu gitu. Tapi itu dia ya, kadang ya kalau kata Payos, money don't lie. Iya. Money don't lie. Tapi itu dia, maksudnya poinnya adalah punya brand mahal, maksudnya punya barang speaker ya mas ya, sound system gitu yang memang branded, yang mana ya DNB pun dari dulu sudah 5 tahun garansi. Nah, sebenarnya bukan punya barang branded ya. Yes. Tapi lebih kepada gini, pada saat kita pertama kali riset punya DNB itu, kita udah tahu satu close systemnya dia. Ya. Jadi satu hal, kita cuma bisa adjustment sama akustik ruangan. Ya. Nah itu yang kita cari dari dulu. Oke. Karena ya jujur aja, engineer kan banyak ya, Betul. taste-nya beda-beda. Betul. Nah di DNB ini adalah taste-nya DNB. Ya. Kalau lo mau melakukan sesuatu, lo lakukan sama ruangan lo, bukan sama speakernya. Sama speakernya, betul. Gitu. Nah itu yang bikin kita juga awet. Terus dia pada saat itu satu-satunya speaker system yang aku tahu ya, udah punya headroom control. Ya. Nah kita sering banget event DJ pada saat itu. Iya. Banyak DJ, banyak Mulai band itu. juga, mulai DJ lagi booming banget DJ. Banget. Satu hal yang kita nggak bisa tahu adalah pada saat kalau kita pakai istilahnya pada saat itu pakai LMS di FOH, Iya. bisa lah kita baca. baca. Tapi dia nggak baca headroom yang masuk ke dalam speaker dan power. Betul. Nah, di DNB ini tuh bisa. Jadi aku bisa ngasih tahu juga ke engineer-nya atau kita yang standby kita bisa tahu. Jadi kita tahu kapan harus stop. Walaupun kondisinya memang ya alhamdulillah pada saat itu eventnya nggak ada yang berlebihan. Tapi pernah loh kita abuse itu DNB. Serius. Kita siksa itu DNB karena barangnya emang nggak ada lagi. Di event apa? Itu event pensi Oke. Tarakanita. Jadi kita baru punya 66 pada saat itu. Oke. 66, QSAP 66. Aku ingat banget ya, main itu ada Gigi, ada Riff, ada banyak lah band-band kelas atas pada saat itu. Itu kita main, tahu lapangan Panahan kan? Lapangan Panahan di mana ya? Solo. Kalau enggak, Panahan, Oh iya, Panahan di Jakarta. Main temennya emang sekolahnya bener nggak mas? Dulu saya bolos IPS soalnya. Nggak. Jadi di Senayan, dulu Oke. ada lapangan Oh, Panahan, Panahan, ya. belakangnya, sampingnya JCC kalau Ya. sekarang.
Sekarang kalau pasang di situ J1212 minimal paling ya. Betul. Nah, kita pasang Q66. Hmm. Karena pada saat itu speakernya emang adanya cuma itu. Tapi memang kita lengkapin tuh front fill, kita pasangin Dynacord, Ya. subnya kita tambah pakai X-Sub. Oke. Jadi memang kita combine lah sistemnya. Lucunya, aku ceritain tuh ke direktur marketingnya DNB. Itu perform banget. DNB-nya perform, semua happy, acara selesai. Paling ya Q1 hanya putus 1, tapi memang ya, tapi ya memang itu karena di abuse gitu. Oke, sebentar ya. Ini buat Oke, ini buat perbandingan. Jadi pada saat itu dipasang 6 kiri 6 kanan Q1. Iya Q1. Boleh disebutin Mas, Q1 itu berapa drivernya? 2 kali 10 inch. 2 kali 10 in. Iya. Sedangkan J itu 2 kali 12. 2 kali 12 dan 3 way. Iya betul. 3 way. Tadi Betul. kalau sekarang Sorry, two way. Oh, sorry, 2 way. Harusnya kalau pakai J sekarang berapa, Mas? Kalau pakai J sekarang palingnya 12-12. 12. Kalau kita mau main enak ya. Dulu pakainya Q1 6-6. Ya Oke. ada dana kursi di bawah banyak buat front fill jadi. Betul. Nah, enaknya dia pada saat itu kontrol softwarenya, bukan kontrol software, software predictionnya, aku bisa adjust. Ya. Jadi kita pakai itu setelah 5 meter dari stage, Iya. terus ke belakang tembakannya. Dan jujur pada saat itu Q1 tuh kenceng banget mas suaranya. Kalau kita ngomong kenceng banget. Kenceng banget. Dan amps-nya pun bisa handling itu gitu. Iya. Nggak panas karena amps-nya aman semua. Sudah pakai D12. Udah pakai D12. Itu, Terus kawin. ya jadi dan memang nggak bisa. Kalau pakai DNB itu nggak bisa pakai power lain. Betul. Ini informasi ya soalnya. Ya, kecuali dia memang punya ada beberapa pabrikan power yang memang dikasih presetnya DNB, tapi nggak full. Dynacord. Sama lab groupen ya. Lab group betul. Tapi maksudnya Iya. Tapi di situ nggak ada J. jadi memang Ison ya. Jadi saya cuma kasih tahu aja karena beberapa ada yang mention, "Mas, ini speakernya DNB, Mas." Iya. Iya, speaker DNB itu bagus kalau ketemu powernya. Jadi kalau ada yang lihat speaker DNB powernya nggak DNB, gimana ya? Ya gitu lah pokoknya. Jadi emang sebenarnya mungkin hampir 50%, hampir nggak 50%, kali lebih kali 70% sebenarnya DNB itu kemampuan baiknya itu di power. Di power betul. Jadi karena kalau lihat speakernya sebenarnya dalamnya crossover pasif biasa dan nggak ada lain-lainnya maksudnya gitu. Dia cuma makanya kenapa powernya sangat mahal karena memang itu dia speaker itu ya sorry kalau saya gampangnya ngomongnya gini, DNB itu kalau nggak pakai power DNB itu sama kayak speaker custom biasa. Iya betul. Sama kayak speaker custom biasa tapi dia akan menjadi sangat spesial dan sangat DNB banget yang sampai saat ini banyak rental besar pakai karena powernya. Ya, karena mereka jualnya sistem. Betul. Nah, jadi Mereka jual bukan. sistem. Kalau dulu malah kita harus beli sampai kabelnya. Betul. Sampai sekarang sebetulnya kita juga nyaraninnya gitu sebetulnya. Sampai sekarang. Cuma kan yang mana sekarang ini kan pengetahuan orang kan makin meningkat ya. Iya. Pengetahuan orang makin meningkat dan orang juga makin banyak tahu. Oh ya kenapa nggak pakai kabel ini aja? Kenapa nggak pakai kabel itu aja? Bahkan ada beberapa eksperimen menggunakan kabel yang bahkan mungkin lebih bagus kali ya. Ya, Maksudnya mungkin. dari segi brand, Iya. lalu kualitas tembaga dan lain sebagainya dan sekarang konektornya juga gampang dicari. Iya, dia Kita berubah bisa custom dia sendiri. berubah ke NL4 soalnya sekarang. Kita tinggal bikin sendiri gitu loh, tinggal Iya. bikin sendiri. Tapi itu pengalamannya luar biasa mas. Tapi semua di event yang lapangan panahan itu aman. Aman sampai pulang juga kita aman. Cuma itu doang satu. Sempat ada satu putus berarti. Iya, kita aman. Kita punya garansi 5 tahun. Betul, itu dia. Makanya pakai DNB dong. Dan dia putusnya bukan di situ. Di mana? Bas kita mau event berikutnya, kita tes baru karena kita bisa lihat impedance kan. Betul, baru ketahuan. Oh ini baru ngaco nih, kemarin nggak ngaco nih gitu. Ya mungkin efek setelah dipakai itu, terus dia baru di berikutnya kita Lelah, baru nyalain, ya dia lelah Jadi mungkin. lelah betul. Gitu. Dia lelah gitu. Dan memang jujur sih nggak lama setelah itu kan, setelah kita beli itu sekitar setahun 2 tahunan, baru keluar J series kan. Betul. Nah mulai itu di Riders banyak. Jadi kita jadi beberapa kali ya memang dapat kerjaan juga karena barang itu sih sebenarnya. Gitu. Iya. Tapi maksudnya pada saat itu nih gini mas, yang punya Q di zaman itu mungkin sangat sedikit kali. Di Indonesia nggak ada. Nah itu dia. Iya. Jadi itu makanya jadi. Itu dia. Sebenarnya gini,
setelah itu ya kita juga belajar banyak ya kan, itu tahun 2008 ya, kita juga selalu berusaha kalau misalkan kita lihat tuh area ruangan semua segala macam, cuman memang karena keterbatasan speaker system yang kita punya pada saat itu dan memang kita nggak bisa gabung sama siapapun juga, jadi otomatis kita pakai itu gitu. Betul. Abis itu kita nggak pernah mau lagi kalau misalkan kita maksain sesuatu gitu, kita memang nggak pengen, karena kadang klien misalkan, Mas kita ruangannya cuma segini kok, gini, nggak bisa, kita harus hitung dulu. Kita harus tahu jumlah yang kita bawa, performance-nya apa, terus mau seperti apa. Dari situ baru goalsnya apa. Nah dari situ baru kita bisa nentuin. Oke, nah ini menarik Mas, ngomongin mengenai target goals membangun sebuah sistem. Nah kalau seorang Mas Rizky sendiri, ketika akan membangun sebuah sistem untuk kebutuhan konser, hal pertama kali Mas Rizky lakuin apa? Dapat venue nih, jegret. Sebenarnya faktornya standar sih ya, kalau menurut aku tuh standar, karena udah pasti satu, venue-nya indoor outdoor. Oke. Yang kedua, udah ketahuan tempatnya di mana, jumlah audiensnya berapa. Gitu. Dua faktor itu. Indoor atau outdoor. Yang kedua, audiensnya berapa banyak? Audiensnya berapa banyak? Karena target goals-nya adalah semua yang ada di situ bisa mendengarkan. Targetnya itu. Nah, dari situ baru ya kita mulai coba desain. Dari desainnya keluar, kita ngobrol sama production. Pasti yang kita kejar dulu production, karena lo akan provide apa di sini. Kebutuhan gue punya speaker harus digantung sekian meter, gue harus bisa achieve angle-nya sampai di sini, titiknya di sini gitu. Dan Peoples itu kan lahir kebanyakan eventnya corporate ya. Jadi yang mana banyak keterbatasan tuh kalau di event corporate. Cuman mau seterbatas apapun, sebenarnya pasti ada poin-poin tertentu. Kayak tadi jumlah orang misalkan. Jumlah orang tuh ada bagannya lagi. Titik orang terdepannya akan sampai mana? Titik orang paling belakangnya sampai mana? Gitu. Dan ruangannya misalkan outdoor, kita lihat nih outdoornya area apa, cuacanya gimana. Misalkan areanya pinggir pantai, anginnya kencang, atau beda yang di pegunungan mungkin yang suhunya dingin gitu. Sampai ke situ-situ juga kita diskusi tuh sama kliennya gitu, dan kita coba ngasih tahu kelemahannya. Misalkan, Mas kita nggak perlu gede-gede, sebenarnya kan banyak orang yang masih nyebutin butuh sound system tuh berdasarkan watt. Nah ini gimana nih kira-kira? Ini gimana nih? Karena ini sampai sekarang lumrah sekali. Jadi gini, kalau lihat buku yang lama, itu memang ada tuh satu orang menghandle sekian watt. Kalau lihat buku yang lama, ada buku-buku yang lama. Tapi teknologi kan berkembang ya. Dan memang di eranya gua nih sekarang, kita udah nggak bisa pakai hitungan itu. Terutama di rental. Karena apa? DNB powernya kecil. Betul. Atau mungkin 1000 watt itu diartikan dengan seberapa banyak speaker. Betul. Kan wattnya tiap speaker beda-beda. Jadi otomatis balik lagi ke yang akan kita hitung jumlah barang yang keluar. Gitu. Dan itu baru keluar jumlah barang setelah kita tahu dua hal tadi. Minimal dua hal tadi gitu. Nah, kita nggak bisa nyalahin orang itu dia nggak ngerti hitungan barang mungkin ya. Tapi kita bisa educate. Jadi kalau klien yang udah lama sama Peoples, tuh mereka udah mulai tuh berkurang nyebutin masalah jumlah watt. Mereka nyebutin, Mas, gue ada kapasitas 500 orang, venue-nya di ballroom A, ballroom B gitu. Oke, kita udah dapet bayangan nih langsung. Kita harus perlu pakainya segini, Mas gitu. Oke, tapi tamu gue dikit banget Ki gitu. Ya udah, mungkin speaker sistemnya kita kecilin, tapi kita pasang speaker delay atau kita akalin hal yang lain gitu. Jadi intinya pada saat kita punya klien, ini balik ke masalah watt tadi ya. Problematikanya adalah gini, kita jarang mau duduk dan diskusi bareng sama kliennya. Jadi kita lebih kepada menerima ya. Dan jujur memang jadi rental beratnya di situ. Dan aku ngerasain dulu awal-awal bikin rental tuh juga ngerasain hal-hal ini gitu. Kayak orang bilang mungkin dia udah production senior di Indonesia gitu, terus nggak Ki, gue butuhnya cuma 20.000 watt gitu. Ya Mas, tapi gue nggak bisa.
mungkin malah lo nggak butuh sebanyak itu gitu. Betul. Tapi mungkin ya intinya diskusi lah gitu. Tapi kita coba sampaikan pelan-pelan dan ya syukur-syukur ya sampai sekarang bisa bisa berjalan gitu. Tapi itu memang salah satu harapan lah, harapan Iya. gue pribadi sih. Iya, iya. Maksudnya dari YouTube ini, gue juga sering bahas mas bersama vendor-vendor lain yang Iya. kita pernah sempat ajak ngobrol bahwa merubah stigma orang mengenai hitungan watt. Iya, iya. Sebetulnya yang perlu kita edukasi adalah bukan klien, IO sekarang ya. Iya. Karena kan sekarang klien ada job apa-apa lari ke IO. Iya. Sorry, kliennya kita itu bisa semua, bisa IO, bisa Langsung user. orang corporate user langsung, bisa production. Jadi mungkin sebutannya kita memang harus educate klien. Semua orang, betul. Semua klien. Semua klien. Karena gini, beberapa kesempatan aku educate si IO-nya. Pada saat event kita ketemu tuh sama kliennya CEO. Pada saat kita duduk bareng kita bisa ngobrol. Kita bisa educate dia juga. Iya. Gitu. Jadi nah momen-momen itu kita pakai sebenarnya buat mereka biar bisa tahu gini loh cara hitungannya yang benar gitu. Oke mas, ngomong hitungan yang benar. Jadi mungkin boleh diulang sekali lagi mas ya. Iya. Jadi ini untuk mengedukasi siapapun yang nonton konten ini supaya ada Keseragaman lah ya. Keseragaman, perubahan paradigma kan. Iya, perubahan paradigma. Jadi supaya semua tahu bahwa mulailah menggunakan bahasa yang lebih benar hitungannya ketika ingin menyewa sound system. Iya. Dengan tidak menggunakan perlu berapa ribu watt. Iya. Jadi yang paling penting adalah yang tadi Mas Riki sudah sebutkan venue-nya apa. Iya. Lalu yang kedua targetnya buat berapa banyak. Iya. Nah, ini dia. Dari sini biarkanlah selebihnya nanti rental atau mungkin rental partnernya sendiri yang akan Iya. memberikan solusinya. Oh, lu Iya. tuh sebetulnya butuhnya segini. Karena benar tadi, saya pernah sering banget nemuin tuh. Minta dong 20.000 watt, Iya. 20.000 watt. Barangkali kebutuhannya mungkin nggak segitu. Kan Iya. sayang-sayang ya. Iya, Namanya rental iya. mah kalau dibilang jualan yang banyak, kalau bisa semua segudang keluar buat satu event ya Iya, keluarin iya, aja iya. kalau rental kan gitu. Tapi bukan berarti kita menjual itu dengan tidak watt terus aku bilang lebih kecil itu jadi lebih murah loh, nggak juga. Betul. Karena gini, Belum tentu. nah ini juga perlu diingat. Nextnya setelah tahu dua hal itu, Iya. baru kita tanya kontennya apa. Nah, Karena palingnya kita udah punya gambaran. Kemarin kita main di Ballroom Mulia. oh iya, itu banget ya. Kita udah tahu Ballroom Mulia segede apa, Betul. tapi ternyata cuma speech. Kan beda Betul. kebutuhannya. Maksudnya di distributor kan Betul. ada venue yang Mas kita kebutuhannya hanya untuk speech. Bisa aja. Mas kita kebutuhannya sampai untuk band. Betul. Pasti konfigurasinya beda. Sangat Gitu. Nah, poin terakhir itu juga penting. Begitu kita bilang, oh ya, oke mungkin nggak nyampe 20.000 watt, iya tapi ada bandnya. Alat band ini harus dihitung nilainya. Harus dihitung, betul. Ya. Backline-nya pun harus Backline-nya. dihitung. Beli mic dulu Shure SM58 tuh harganya 600.000. 58 ya? 58. Sekarang berapa coba 2 harganya? koma. Nah. jadi jangan takut buat speak up masalah itu gitu maksud aku. Kalau kita mau ngasih, ya ini tips lah ya buat teman-teman rental ya. Kalau kita merasa memang ini klien masa depan buat kita, kita mau bantu support, silakan aja. Tapi bukan berarti itu nggak dikasih tahu ke orangnya. Intinya ada mungkin kadang-kadang juga nggak menutup juga gitu. Kayak misalkan kita satu festival, wah tapi tiba-tiba gue ada tambahan band satu. Tapi kan sistem yang kita pakai sama, mixer tetap satu, di belakang tetap satu, sistem soundtrack tetap sama. Oh ya udah mas masukin aja gitu. Tapi klien mungkin nggak tahu hal itu. Tapi tiba-tiba kita harus nambah in-ear atau wireless mic lah karena ada si band satu ini datang. Gitu. Ya kita mau support, ya kita coba provide. Tapi kalau kita merasa, oh kita berat dengan budget yang dikasih kemarin, kita harus ngomong. Gitu. Makanya balik lagi. Makanya aku bilang ke teman-teman ini tips karena kita sendiri yang akan nentuin. Betul. Sebenarnya lo harus mendesain klien ini adalah masa depan atau enggak gitu. Dan keputusan kita mau bilang, mas ternyata kita harus ada tambahan. Kalau kliennya mau nambah, ya alhamdulillah. Tapi at least kita ada info. Betul. Kalau kliennya kita nggak mau nambah, kita punya klien kedua. Tahu nggak mas klien keduanya siapa? Apa? Tahu nggak? Siapa? Anak bandnya. Oh iya. Ya. Bener. Jadi, Iya juga ya. jadi pada saat event itu kliennya, aku bilang tadi bukan cuma
satu, tapi banyak. Banyak, betul. Kalau di festival, kliennya malah sampai ke penonton. Betul. Penonton itu adalah penilai terakhir. Betul. Dan itu yang paling kuat. Gitu. Sebelum itu ada band. Band ini juga termasuk klien kita. Betul. Pada saat kita harus menghandle mereka. Tinggal seberapa besar kemauan kita mau support. Ya. Gitu. Wah, ini menarik ya. Tapi Mas, Peoples ini berjalan sudah cukup lama dan saya percaya sampai detik ini sudah banyak banget bertemu dengan konser besar, artis besar. Wah, itu pasti udah. Badannya apa beda? Apa? Nggak di Peoples badannya gede-gede soalnya. Ya, karena sudah banyak banget pengalamannya pastinya. Nah, ada nggak sih pengalaman yang mungkin terbekas banget sampai sekarang? Barang band siapa atau barang konser apa deh? Mungkin karena aku di dunianya di rental ya, lebih banyak di rental. Kalau yang paling membekas adalah pada saat itu ya apa ya, banyak sih ya momennya ya. Kita event dari awal hujan sampai pulang juga hujan, banjir semua. Di bawah kita ada genangan air gede gitu. Oh iya, itu ada cerita apa tuh yang Iya. gimana tuh? Iya, kita berangkat, aku berangkat ke Jember. Dari kita landing sampai kita pulang itu hujan. Mati. Dan konser tetap harus jalan karena isinya slankers. Kalau nggak jadi, rusuh pasti. Iya, lu digeruduk massa. Iya, tapi intinya itu. Balik lagi tadi aku bilang, setelah kita tahu semua, kita ngobrol sama produksi, karena mainnya di outdoor, semua sistemnya harus safety. Ya. Harus aman lah istilahnya Betul. gitu. Harus aman, semua power harus naik ke atas. Nggak peduli tuh, misalkan anak-anak bilang, oh kabelnya kurang pak gitu. Itu nggak ada alasan. Tapi berarti itu air yang genang gitu. Air genang mas. Kita show tuh air genang. Serius? Air genang. Di FOH tuh, kalau FOH tuh naik 80 cm pada saat itu, 40 cm di bawah kita tuh air. Wih, ini gila lu. Kabel listrik tuh di bawah, Setengah tulang kering loh dia. kabel listrik tuh di bawah, itu lewat genangan air. Ya untungnya area FOH-nya yang basah ya, belakangnya. Tapi depannya ada beberapa lah genangan-genangan. Tapi Berarti kabel di bawah air tuh. kabel tuh di bawah air, sempat di bawah air. Wah, Tapi kita udah pastiin itu semua, kabel nggak ada sambungan di tengah, Yes. dan tidak ada apa namanya yang terkelupas. Ya, kabel cacat lah. Kabel cacat. Itu kita udah pastiin dulu. Kalau dibilang mendingan stop. Kalau aku sih. Resiko mas, gila lo naik 40 cm berarti kan barang segitu power. banyaknya gitu kan, semua segala macem. Tapi ya kan nggak semua bisa ngerti ya kalau Betul. kondisinya kita stop tiba-tiba gitu. Walaupun emang akhirnya konsernya jadi nggak lama lah, jadi lebih sebentar lah. Terakhir kemarin juga kejadian lagi, cuma hujan. Untungnya pada saat itu hujan. Yang penting semua barang aman. Ya. Karena kalau speaker sebenarnya weatherproof, Iya. bukan waterproof ya. Bukan waterproof, weatherproof. Weatherproof gitu. Jadi satu faktor juga kenapa kita senang speakernya pasif. Iya, Gitu. iya, Jadi iya, iya. pada saat kondisi itu power kita aman lah. Iya. Ya, itu salah satu yang paling terkesan sih karena dan kalau suruh ngulang lagi gue mungkin nggak mau Wah, gitu kan. deg-degan, Maksudnya bos. cuma bawa apa tuh DNB? oh enggak, pada saat itu kita masih pakai dana chord. Masih Bisa pakai dana chord. Wah, tetap Di aja. outdoor. Nah, itu juga karena kejadian terus banyak lah ya maksudnya pengalamannya seru sih. Maksudnya kalau ceritain yang paling membekas banget ya itu satu, terus Karena nggak ketemu band luar negeri dengan riders yang mungkin repot gitu. sebenarnya repot sih enggak ya, cuman karena gini, bedanya di kita kalau dibilang susah, ridersnya mungkin ada yang susah. Jadi kayak ngeliat barang nggak ada yang punya semua nih gitu. Tapi ya pada dasarnya memang culture-nya mereka sama culture kita beda. Iya. Jadi kalau buat gua begitu nerima riders itu, kita harus berlaku sama kayak mereka. Which is ya namanya rental backline, ada tuh rental backline. Ya berarti kita harus nyari rental backline-nya. Antar backline-nya. Terus konsol di luar negeri ada beberapa perusahaan yang bahkan beli konsol sampai patungan. Patungan. Karena untuk handle itu nggak mungkin satu perusahaan bisa beli semua gitu misalkan. Karena buat apa? Show-nya juga dipakai juga sekali dua kali misalkan gitu. Tapi mereka harus punya konsol-konsol mahal ini gitu. Iya. Digico. Ya, ini Digico atau mungkin SSL yang lebih mahal lagi mungkin. Nah, Dahsyat. Quantum. tapi ada kan yang minta.
Ada banget. Gitu yang jadi masalah. Ada banget. Ada banget. Tapi intinya PM10 gitu. intinya gitu. Jadi kalau dibilang susah, paling susah sebenarnya adalah pada saat kita harus ngejar apa yang engineer ini mau nilainya di FOH. Jadi ada beberapa engineer pengen, oh gue harus sampai 110 di FOH, gue pengen 105 gitu. Ya otomatis sistemnya juga harus mampu, itu satu. Terus yang kedua, mungkin kalau di kita yang paling susah adalah nyari backline. Karena nggak semua backline itu ada di Indonesia gitu. Nggak semua backline ada di Indonesia atau nggak semua rental mau invest ke backline? Bukan nggak mau invest ya, cuman Karena kan backline ini kan sebetulnya kan di mana ya? kalau dia dipakai 10 kali sih mungkin orang mau. Nah, itu dia perhitungannya kan itu. Iya, Sering tapi- dipakai nggak nih kalau dibeli? Iya, tapi aku yakin juga ada yang nggak ada di Indonesia. Betul sih. Contohnya nih ya, gue kasih tau satu nih. Sekarang mungkin udah ada. Apa? Talkback switch. Talkback switch. Nggak ada kan di Indonesia. Gimana tuh bener? Yang lo aja nggak tahu kan? Gue nggak tahu. Promedia jual loh. Yang kayak gimana mas? Gue pernah nanya. Talkback switch. Talkback switch. Aduh gue lupa nama sebutannya apa. DM1 hotshot. Gue nggak tahu lagi tuh mati loh. Abis di pada Pak Yosuf. 5 tahun yang lalu nyari barang itu bukan Promedia langsung sih, Kairos yang jual. 5 tahun lalu barang itu nyari di sini nggak ada yang punya. Gue sampai harus, gue mesti beli nih di eBay segala macam. Akhirnya artisnya bawa. Dan tahu nggak itu artisnya artis lokal. Itu pertama kali kita ketemu si DM1 itu. Artis lokalnya siapa? Anggun. Oh. Tapi timnya semua orang Perancis. Ini juga menarik sih buat gue. Jadi engineer semua Perancis. Nail akustik. Enggak, mintanya DNB. DNB atau El Acoustic lah. Antara dua itu. Ya kita pasang DNB, mixernya minta Soundcraft. Kebetulan kita punya Soundcraft. VI 3000. VI 3000. Dia main sama string sama artis lokal, stringnya artis lokal. Kita pakai submix buat si string sectionnya, pakai Midas kalau waktu itu. Udah, terus salah satu permintaan dia yang nggak bisa gue penuhin adalah si hotshot itu. Lebih dari 5 tahun sih, hampir 7 tahun kali ya, 7 tahun yang lalu Anggun tuh kita pernah ngerjain di Jakarta. Nyari rental se-Indonesia dan distributor nggak ada yang masukin. Karena gini, gue bilang bisa jadi belum ada barangnya karena memang sering terjadi. Dulu kalau kita ngomong Peoples ngerjain band-band bule pada saat zaman bengkel cafe masih ada, itu permintaannya lebih aneh-aneh lagi. Minta mini lock, sekarang udah banyak. Minta Moog Voyager, sekarang udah banyak. Terus lebih sih 12 tahun yang lalu kali ya itu ya. Terus minta apa? Nord keyboard, Iya. Steinway. Steinway piano malah justru dari dulu udah ada di Indonesia. Betul. Banget satu biji. Yang aneh-aneh lagi tuh kayak minta termin, keyboard Pembayaran. synthesizer mau bukan beda. Itu juga susah mas. Itu kan nggak semua rental bisa provide. Itu juga tricky. Jadi memang intinya pada saat si artis-artis luar ini belum masuk, riders itu nggak ada. Nggak bakal, orang kita juga nggak akan beli gitu. Sekarang ya mungkin yang punya backline paling banyak adalah Mas Doni kali ya. Mas Doni, betul. Dan keyboard yang tadi aku sebutin mungkin ada semua gitu. Itu komplit. Itu. Dulu aku sampai harus ke musisi nyari benar-benar ada, tapi sampai akhirnya kalau misalnya memang nggak ada, ya mau nggak mau artisnya harus bawa. Kayak si Hotshot itu mereka bawa. Tapi mereknya bukan Hotshot waktu itu. Mereka bawa tuh 5. Terus 5-5-nya nggak ada yang jalan. Akhirnya kita solderin ulang. Ini lucu sih. Tapi itu kejadian real. Ini lucu Kejadian sih. real. Gimana sih? Tapi ya satu lagi balik, nggak cuma di sini, di sana juga punya kebiasaan-kebiasaan yang mana memang mungkin dia pakai di tour sebelumnya, Iya. atau dia pakai pada saat dia di artis lain gitu. Jadi kayak tadi dibilang ngurus artis bule tuh ribet atau enggak? Iya ribet iyalah di barang mungkin ya. Tapi kalau dibilang ribet apa enggak, karena kita treatnya bukan secara culture-nya sana. Ya. Kalau kita treatnya secara culture-nya mereka, ya mungkin akan baik-baik aja Baik gitu. aja, betul.
Dulu kita festival, Mas, sebelum mulai jangan ada bunyi sama sekali ya gitu. Gitu ya? Sedangkan kalau begitu band bule ya naik, itu nggak peduli. Iya. Ya gue harus cek lagi kicknya, gue harus cek lagi snare-nya, gue harus. Iyalah. Dan mereka udah punya waktu soundcheck panjang padahal. Jadi ya memang habitnya di sana begitu gitu maksudnya. Di mereka nggak punya batasan itu kecuali acara corporate nggak boleh bunyi, ya nggak boleh bunyi karena memang bukan waktunya lo gitu. Betul. Jadi ya faktor-faktor itu juga yang bikin kita jadi kalau akhirnya berubah kan gaya festivalnya. Dulu aku ingat Synchronize pertama, akhirnya karena kondisi waktunya nggak memungkinkan dan waktu perform pendek, artisnya banyak, diputusin nggak ada soundcheck. Kan tantangan kan? Bukan tantangan, demikian itu. Itu bukan tantangan, Mas. Ya tapi terus aku sama tim Sumberia sama tim P+, kita create. Kita create. Oke. Sound Synchron ini pertama kali bandnya banyak dan nggak boleh soundcheck. Kecuali memang ada kebutuhan khusus ya, dan memang dia waktunya sehari sebelum perform, dia perform pertama lah, itu dia kebagian. During changeover itu ya mereka harus bunyi, mau nggak mau. At least palingnya monitor, depan mungkin bisa bunyi sedikit-sedikit. Terus kita udah bikinin preset dulu di awal. At least palingnya mereka udah punya basic gitu. Ya untungnya working ya pada Synchronize itu ya, pada saat pertama itu ya gitu. Mas tadi sempat disinggung mengenai venue harus dihitungkan, apalagi venue di pantai yang berangin, di gunung dengan suhu yang dingin. Apakah ada treatment khusus, Mas, dari Mas Rizky sendiri untuk dua venue ini? Karena kan kalau berangin itu kan kita tahu bahwa berarti kan treatmentnya mesti seperti apa tuh, Mas? Kalau misalkan venue-nya mungkin bisa kasih tips gitu, Mas. Kadang gini, kalau Untuk kita mensiasati ya. kalau kita punya kesempatan ngobrol sama promotor dan apa production manajernya, atau kita bisa nentuin tata letak panggung. Oke, di mana yang tepat? Jadi maksudnya intinya jangan melawan arah angin yang penting. Jangan melawan arah angin. Iya. Oke. Itu satu. Kedua, ya mungkin angin berubah ya pasti. Tapi kan mereka kan ada beberapa momen tuh kadang-kadang konstan. Oke. Seminggu ini anginnya arahnya lebih banyak dari sini atau gitu-gituan ya. Kita bisa tanya sama orang lokal. Iya. Kalau misalnya kita main di tempat lain ya. Tapi misalkan kita nggak bisa berdiskusi hal-hal kayak gitu, ya otomatis mau nggak mau, at least satu jumlah speakernya harus banyak. Iya. Jangan bawa pas-pasan. Gitu. Terus Tapi kalau betul, mensiasatinya tadi kalau misalkan tadi dibilang panggung itu jangan sampai, intinya output speakernya kan jangan sampai berlawanan dengan arah angin. Berarti kan kalau misalkan bilanglah ini panggung. Kalau di sini pinggir pantai, berarti harusnya panggung ada di sini di belakangnya. Iya. Pantai itu di belakangnya si panggung Itu ya. Audiens di sini. Iya. Bukan panggung di sini, sananya pantai. Iya, gitu kan. Oh, itu salah satunya ya. Salah satunya. Tapi kalau memang nggak bisa dikondisikan, memang harus berlawanan dengan arah angin, berarti tadi speakernya harus kita banyakin. Palingnya saya kira harus banyak. Supaya itu penghambatan ya? Iya, kemampuan dia untuk travel. Karena gini kan, tiap box bertambah itu kan dia juga levelnya bertambah. Betul. Otomatis. Samping. Dan jujur di beberapa speaker yang baik itu mereka ada si wind resistant itu dari konfigurasi hornnya mereka. Oh gitu ya? Ya, kalau misalkan merhatiin ada beberapa yang dia nggak langsung buyar pada saat keluar, dan satu lagi pilih yang derajatnya sempit. Pilih yang derajat sempit. Gitu. Kalau makanya beberapa produk speaker sekarang bikin bisa 60, bisa 80, bisa 100 gitu. 120. Karena yang ya kayak semprotan air. Iya. Yang paling kecil pasti Paling jauh gitu. Betul. Ya, ada Jadi itu. ya kenapa ya sekarang sih emang udah oke. Maksudnya sudah Hampir melatih sana rata-rata ya. semua speaker DNB, begitu. J itu ada J8 dan Ada J12. J12. Ya, betul. J8 untuk long through-nya, Ya. J12 untuk yang besar. Ya, untuk Paling depan. depan. Ya, paling depan. Nah, lalu kalau di gunung, Mas, dingin. Dingin. Berarti apakah suhu ini mempengaruhi, Mas? Intinya gini, makin lembab. Jadi gini, kemarin gue baru event, ini juga menarik sih.
Udah gitu semakin tinggi dataran Iya. tinggi kan. Sebenarnya dia untuk kita ya makin sesek, tapi buat sound travel kalau dia areanya dingin akan jatuhnya lebih cepat. Yang penting humidnya. Humidnya kalau kita main di pinggir pantai, ya udah anginnya kencang, hawanya panas. Baru kemarin, konfigurasinya aku kurang lebih sama lah, pasang 10-10 DNB J. Hari itu di venue-nya humidnya tuh tinggi banget, jadi sampai high-nya tuh berasa kurang. Nah, bedanya kalau di gunung yang dingin, humidity-nya rendah, dia akan travelnya lebih cepat. Lebih cepat Gitu. Jadi intinya sebenarnya sih jumlah speaker ya tetap balik lagi nanti lo berapa orang di situ gitu. Tapi misalkan lo mainnya di pantai yang anginnya kencang ya musiknya 6 atau mungkin ya bisa 10 kali mungkin atau 12 mungkin gitu. Ya di pegunungan ya normal sih kalau buat gue masih nggak terlalu masih normal. masih Karena normal. kan suhu Ini kita ngomongnya full range ya, Iya. makanya. Maksudnya suhu dingin gitu-gitu, lalu kabut. Nah, jujur gue belum pernah sih Belum. event yang berkabut. Tapi kalau mungkin yang sering main pasang di Jazz Bromo mungkin kayak Jazz Bromo. kayak Mas Iwan gitu ya. Mungkin sering ngerasain tuh. Jadi kadang intinya sebenarnya semuanya bergantung sama humidity. Jadi kalau Masnya lihat di ini juga salah satu faktor yang gue senang dari DNB di di software Recalc itu dia ngasih tahu humidity kita berapa. Lo mau set di berapa dulu. Nah dari situ udah kelihatan tuh semakin tinggi humidity-nya otomatis ya dia semakin susah buat travel gitu. Jadi ya faktor-faktor itu kan udah bisa dibaca sebenarnya dari si Recalc itu gitu. Karena ini bisa jadi edukasi ya buat para netizen semua, karena para pelaku rental yang di daerah, ada beberapa mereka yang mungkin memang di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah tapi yang di gunung, Iya. yang mana banyak event-event pernikahan di daerah-daerah sana. Jadi ini bisa jadi Yang kendalanya pada saat lo main di suhu dingin tuh adalah komponen. Mixer, power. Nah, itu yang perlu diperhatiin justru. apalagi besi gitu. Iya, lembab gitu. itu kelembapan itu yang bahaya. Gitu. Kalau areanya panas, kita malah lebih tenang. Ya panasnya normal ya maksudnya. Kayak gudang ini kita ada naruh suhu biar kita tahu buat jaga suhu di sini. Untuk ini tetap kering. Iya. Gitu. Dari Mas Sony juga waktu itu suggest, oke kita tetap harus jaga. Kebetulan gudang kita di sini gitu. Kita punya gudang di Bali dulu. Ya, betul. Itu juga cuacanya kan kurang bagus ya dekat pantai gitu. Jadi rasanya itu dalam tuh kayak berpasir. Iya. Jadi maintenance-nya harus ekstra. Betul. Nah kayak di lapangan kalau kita suhunya dingin ya otomatis kita harus jaga kelembapan si mixer. Sampai dipasangin kipas. Ada yang bawa hair dryer waktu itu siapa ya? Itu. Sumber Ria waktu itu ya kalau nggak Iya. salah yang ngomong dia. Karena pakai hair dryer karena dulu. memang menjaga kelembapan. Karena justru kalau dingin itu yang bahaya barang-barang yang lainnya. Mungkin speaker nggak terlalu masalah, tapi power terus mixer dan Sebetulnya kalau dingin terus nggak apa-apa. Cuma kendalanya adalah ketika dingin kita bawa pulang sampai sini panas. Terus juga ada kejadian, ini juga engineer DNB yang cerita sama. Dia event panas banget, terus karena saking panasnya kan tutupin sama dia sekalian. Semua ditutupin. Mixernya ditutupin, terus sampai rapet banget gitu. Gitu dinyalain nggak mau nyala. Nah, ada apa gerangan kira-kira? Ya aku juga nggak tahu, tapi ini ceritanya gitu. Tapi intinya ya yang mesti dijaga sih satu, kalau misalkan areanya panas ya airflow mungkin di mixer, di power gitu. Simpen power di kolong panggung mungkin niatnya bagus buat perlindungan atau maksudnya dari hujan atau segala macem. Tapi kalau kita bisa disiapin area khusus sendiri yang atau mungkin di bawah panggung itu palingnya at least ada anginnya ke dalam. Ya kan? Karena semakin panas si power pasti otomatis kerjanya juga makin berat kan. Makin berat, betul. Gitu. Jadi faktor-faktor itu sebenarnya yang mesti dipikirin gitu. Jadi ya apa namanya, memang bukan cuma sekedar bawa barang gitu, tapi kita harus mikirin sampai ke aspek-aspek situ. Gitu. Dalam men-setup sebuah line array, Mas Rizky juga punya inian khusus nggak sih? Resep khusus?
Atau ya sama sesuai dengan apa yang sudah diarekalkan aja gitu. Yang pasti gini, satu mungkin lo harus berserah diri ya. Kalau buat gue tuh harus berserah diri. Lo setup speaker tuh harus berserah diri. Kenapa berserah diri? DNB udah bikin ini buat lo. Ya orangnya riset udah puluhan tahun. Betul. Ya udah sampai berdarah-darah kali itu ya. Udah sampai. Percaya aja gitu berarti. Jadi ya lo harus terima dulu apa yang mereka buat. Karena itu yang lo beli itu tuh karena itu. Iya, ya. Mau semua brand ya, lo beli EAW kayak lo beli Apa gitulah. CF lah apa segala macem, ya lo harus berserah diri dulu sama ini barang. Barang ini lo terima begitu adanya, suaranya begitu. Ya. Abis itu tantangan kedua balik lagi tadi yang gue bilang, ruangan. Oke. Nah musuh lo pertama tuh sebenarnya ruangan. Ya, Ja- bener banget. Jadi jangan berharap DNB lo akan suaranya kayak Mayer atau DNB lo suaranya kayak akustik gitu. Nggak akan jadi gitu, nggak akan jadi bener. karena memang lo udah belinya DNB gitu. DNB. Tapi dia terdengar dengan baik di ruangan pada saat setupnya udah benar gitu. Nah, hal yang pertama kalau buat gue itu tuning sebenarnya adalah perkabelan. Perkabelan tuh kuncinya. Kuncinya ya. Kuncinya tuh di perkabelan. Perkabelannya aman semua. Nggak ada yang sebelum lo buka apapun itu software dan lain-lain, lo pastiin dulu itu semua speaker satu persatu udah benar. Terkoneksi dengan benar. Koneksi dengan baik gitu. Posisinya benar, Ya. ya. Suaranya memang benar, Ya. gitu. Begitu dia digabung pun dia benar. Baru dari situ kita tuning, gitu, Iya. sama ruangannya. Itu dia nih, karena ada beberapa yang mungkin beberapa netizen yang Hmm. mungkin ya mungkin karena temennya yang sudah merekomendasikan seperti itu. Tapi ini dia, kadang kita mikir, oh ketika venue-nya speaker ini kurang, oh kurang enak nih. Yang dirubah adalah speakernya kan? Ya, gini kalau di Yang speaker benar tuh, gimana berarti gue? jadi gini, speaker tuh ada sebenarnya gini, kenapa ada loudspeaker management? Ya, Dia memanage si speaker. speaker betul. Kita punya crossover point, Ya, segala macam pembagiannya dalam speaker. Itu adalah basic si gimana si speaker ini akan bunyi. ya, Abis itu dia keluar dari si loudspeaker management ini, Ya. dia bertemu ruangan. ketemu. Nah, di loudspeaker management ini juga ada ngasih lo untuk output. Iya. Nah, betul. itu mungkin yang bisa kita adjustment sama ruangan. Tapi secara internal di dalam, dia udah jadi bentukannya. Itu makanya gue seneng closed system. Gitu. Itu kenapa alasannya gue bilang tadi. Gue seneng banget sama closed system. Karena sistemnya udah begitu. Kita nggak perlu jadi profesor lagi. Intinya Pipes nggak ada yang pintar-pintar banget, Mas. Gitu ya. Intinya kita tuh, gue bukan profesor yang bikin speaker gitu. Betul. Jadi apa yang diproduce sama speaker itu, ya kita terima aja. Itu aja kita maksimalin ya. Iya. Kalau dibilang, wah kurang kenceng nih, boxnya mungkin kurang, atau inch-nya mungkin kurang gede. Iya. Ya, jadi penggunaan speakernya harus sesuai sama ruangannya. Itu kenapa kita punya T-series yang kecil, Kecilan. buat adopsi front fill, Ya. atau buat event yang kecil. Terus kita punya Q yang bisa di medium, area medium. Terus Ada kita ada J. J untuk yang gedenya, Skala gitu, besarnya. skala besarnya. Betul, itu dia tuh Son. Jadi memang pentingnya punya, ya maksudnya rental itu emang yang namanya rental investnya emang harus banyak ya Mas ya. Harus berani ya. Iya sih, bukan harus berani sih ya. Itu maksudnya emang Gue tidak benar-benar- mau menyetani orang-orang nih untuk belanja barang. Cuman maksud gue gini, intinya lo beli sesuai kebutuhan. Betul. Karena gini, kenapa Peoples punya T, bukan karena kita pengen. Bukan loh, salah. Betul. Kita dapat kerjaan untuk itu. Jadi kita dapat kerjaan untuk itu. Yang menyesuaikan barangnya simple, harus keliling 1 tahun ke hampir semua provinsi lah selama setahun. BP langsung. Oh iya dong. Oh iya dong. Loh ini kan tips Oh iya, buat tips, teman, tips. teman-teman kan. Betul. Kerjaannya ada, kita tahu butuhnya apa, kita lihat, ya kita belanja barang itu. Makanya kita punya T.
Jadi T itu bukan karena sesuatu yang kita, gue pengen banget nih punya yang kecil buat front fill. Awalnya enggak, kita pakai yang front fill itu si Q. Kalau di event gede gitu. Atau mungkin speaker lain lah, mungkin yang kita pakai buat front fill. Tapi begitu ada kesempatan itu, ya kita hitung masuk akal angkanya, terus keliling 1 tahun, pulang, balikin lagi ke distributor. Mas, nih seperti ini dulu nih, tolong dicekin semuanya. Kan ada garansinya banyak. Ada garansinya. Habis itu barang keluar seperti baru lagi. Tapi Mas, ini seru banget Mas ngebahas dunia pro audio ini emang nggak ada habisnya sebenarnya. Iya, betul. Nggak ada habisnya. Tapi Mas, yang saya mau tanya ada, P plus artinya apa Mas? P plus itu dulu namanya Party Plus Project. P plus Party Plus Project dulu namanya. Jadi Party Plus Project. itu sampai 2002 tuh kita masih pakai nama itu, Party Plus Project. Karena kerjaannya tadi banyakan event party kecil-kecil. Ya. Berhubung kita proyeknya kecil-kecil, party semua kerjaannya. Terus Project. dulu pengen kayak itu kayak apa ya, partinya. Enggak lah. Enggak dong. Tapi ketahuan umur ya. Betul. Terus karena kita mulai masuk ke corporate, Ya. event lebih besar, kita ilangin partinya, kita buang proyeknya, terus tersisalah si P plus di short. Karena gini, kalau lihat lambangnya P plus kan itu P tambah. P tambah. Ya kan ada P sama tambah. P tambah. Ya kita sebut aja P plus gitu. Hmm. Nggak ada meaning ininya, Nggak cuman ada. itu cuma nyingkatin doang aja. Keren tapi. Iya, ya Krisna sih yang punya ide dulu. Jadi terus ya kita kecilin untuk menjadi lebih besar maksudnya gitu. Wah, itu dia. Kan kita yang rendah, kita yang tinggi gitu. Gitu. Oke Mas, nanti ke depan ini jadwal udah padat sampai di bulan berapa nih? Ya alhamdulillah adalah sampai akhir tahun adalah. Dahsyat sekali. Tapi nantinya Mas boleh ya kalau misalkan nanti di deskripsi kita mau taruh entah itu linknya atau mungkin Boleh. website-nya People sendiri. Boleh. Kebetulan buat website kita lagi down sekarang. Aku bagi belum kontak sama Instagram, mungkin nanti bisa kita kasih. Instagram juga Iya, boleh. boleh. Atau mungkin open recruitment nggak? Open recruitment boleh kalau ada yang mau kerja di sini monggo. Bisa ya Mas tapi ya? Bisa. Bisa ya, itu dia. Cuma ya kerja di rental besar harus kuat mental. Kuat mental Betul. karena memang apa ya, kerja di rental itu emang paling nggak ada lagi sih selain mental sebenarnya sih. Orang lapangan ya. Kita juga gak gede sih Mas rental sebenarnya. Maksudnya buat teman-teman gitu. Aku kan sering sama Malik keliling ke daerah-daerah jadi mixing engineer Malik. Dan jujur aku ketemu banyak mungkin rental yang skalanya sepi plus gitu ya. Cuman mungkin Brandnya nggak kayak People. bukan juga. Cuman mungkin lingkungannya belum terdorong Ya. untuk menjadi seperti itu gitu. Karena banyak loh teman-teman yang dari tadinya di daerah terus sekarang jadi rental gede banget gitu kan. Ada juga banyak maksudnya ya aku ngikutin perkembangan itu juga gitu. Jadi sebenarnya intinya nggak peduli seberapa besar perusahaan lo. Kalau buat gua jadi lebih kepada siapa sih timnya di dalam gitu. Nah, Karena investasi di rental audio khususnya Indonesia ya, maksudnya mungkin kalau di luar negeri udah terpisah-pisah lagi nih, tapi di Indonesia investasi terbesar lo adalah manpower. manpower betul. Nah, dan kalau memang niatnya ya mau punya rental audio, ya otomatis lo harus bisa audionya. Audionya betul. Kalau lo pengen cuma bisnisnya doang, ya at least lo punya partnernya Partnernya. gitu. Tapi itu juga menentukan nanti seberapa lama ini rental Jalan. bisa jalan. Gitu. Karena gini, jujur itu yang gue rasain dulu. Ada momen di mana tiba-tiba operator nggak ada yang bisa. Gue harus pegang mixer. Itu pertama kali gue pegang mixer. Dan itu acara band metal, Mati lu. festival, High Mo Speed. Oke. Gue taunya masih baru basic. Yes, masang speaker gue udah tahu, sistem gue udah tahu, tapi mixing gue belum bisa. Pegang mixer apa? Soundtrack, cikal bakalnya di Jiko.
Gue baru tahu loh. Soundtrack 32. Gue baru tahu loh. Di Zico itu dulu nama mixernya adalah Soundtrack. Kita punya dulu. Masih ada sekarang sampai sekarang. Kayaknya ditaruh di gudang lain. kepake? Di tempat yang bukan gudang ini. Nggak dipakai lagi. Tapi mau kita jadi museum ntar. Soundtrack. Mau nggak mau aku harus mixing. Bukan nggak bisa blast ya. Cuman tahulah ini untuk EQ, ini untuk ngirim monitor, ini fader. Tapi nggak ada operatornya. Tiba-tiba operator kita hari itu bilang, Mas, saya nggak bisa datang. Ada keperluan event lain. Gitu. Ya udah, akhirnya mau nggak mau aku pegang sendiri. Tapi intinya kan, karena lo udah tahu basic, lo bisa menjalankan itu. Dan acaranya selesai, aman. Alhamdulillah. Gitu. Minimal aman sih. Walaupun agak soto ya. Tapi memang kita kalau nggak, maksudnya supaya orang lain yakin ya gimana ceritanya ya, minimal kita harus yakin gitu loh. Iya, Kalau kita yang nggak yakin, orang nggak Iya, yakin. iya. Tapi kan lo untuk yakin itu lo juga harus punya ilmunya dong. Betul. Gitu. Dan yang gue sedih kadang-kadang gini, banyak rental baru, tapi business owner-nya tuh nggak mau memperdalam ilmunya. Aduh ya, bisnisnya tok. Ya, bisnisnya tok gitu. Dan even mungkin malah, ini jujur ya, ini pengalaman bukan karena gue orang rental ya, tapi gue sedih gue sebagai sound engineer. Jadi pada saat, sebagai audio engineer lah, pada saat gue harus keluar kota sama Malik, terus gue ketemu rental, dari awalnya udah begini nih, Mas, maaf gue mau nanya, channelnya Malik udah disiapin? Oh nggak tahu Mas, itu anak yang di panggung, kata gitu. Mati. Gimana tuh ceritanya tuh? Ini satu, ke panggung lah kita, Mas. Channelnya udah disiapin. Udah Mas, udah disiapin. Oh, oke. Mas, backline ini, oh nggak tahu Mas, itu dari orang itu. Gitu. Tunjuk-tunjukkan dia, Gitu. lempar-lempar terus. Beda cerita kalau memang itu anak backline-nya ya. Mungkin bentar ya Mas, tunggu si Parjo dulu lah. Ya. Lagi beli kopi. Oh iya Mas, nggak apa-apa, ntar kita tungguin. Gitu. Oke. Tapi ini enggak. Terus, dan Malik tuh sering banget nggak soundcheck. Jadi Serius. Malah sering banget nggak soundcheck. Sering banget ya soundcheck. Jadi begitu kita ketemu itu, berarti kan kita tahu kalau ini orang mau nerima kerjaannya aja. Nah itu gue kecewa banget di situ. Karena gini, kita setengah mati coba ngebangun. Kita dan rental-rental lain lah, mungkin yang seserius kita gitu ya. Maksudnya yang buat gue tuh gue bangun pagi buat ngegedein ini rental gitu. Gitu. Gue tiap hari ngeladenin klien, kalau gue nggak punya barangnya, gue sewa dari orang, gue urusin sistemnya apa segala macam. Ini enggak, kita ketemu, ya namanya calo lah, gampangnya gitu. Terus saling nggak tahu tuh, semua. Jadi barangnya ada, tapi mereka nggak ngobrol. Gila. Buat gue kan kayak gitu tuh jadi faktornya kesannya jadi, itu yang bikin sound system jadi barang kedua. Karena treatmentnya nggak serius, gitu. Kita sering kerjasama bareng Sumberia, kita kerjasama, bareng Total Audio kita kerjasama, sama Energy juga kita pernah kerjasama, sama Thunder juga kita pernah kerjasama. Intinya semua rental itu, kalaupun iya kita saling kerjasama, ya kita harus menjaga kerjaan ini dari siapa. Misalkan nggak masalah tuh, misalkan rental di Surabaya, 2 gabung ngerjain satu event, tapi semua tahu partnya. Iya. Dan memang itu harus diurusin sama orang yang terima kerjaannya gitu. Kita pernah loh kita main kejadian waktu itu di Bandung, akhirnya rentalnya diganti. Karena kita datang sistemnya belum siap, terus semua pada tunjuk-tunjukkan, gak ngerti. Akhirnya datang tuh, kakinya jam 12 malam minta telepon, kakinya bisa loading ya. Waktu sama Malik, aku inget banget tuh. Oh gila. Tapi Mas Rizky sering jalan bareng Malik berarti? Sering. Sering jalan bareng Malik. Udah berapa lama? Hampir 15 tahun kali ya, 15 tahun ya kayaknya. Hampir 15 tahun berarti bisa kita bilang bahwa Mas Rizky adalah sound engineer-nya Malik berarti. Kurang lebih lah ya. Iya. Nah, oke Mas. Nah, ini ada pertanyaan seru nih. Malik, menilai Malik. Kalau konser itu apa ciri khasnya dari Malik? Band Malik tuh kalau mau konser, pokoknya ada nggak sih ciri khas permintaannya gitu? Kalau ciri khas apa ya? Intinya satu. Ada special requirement mungkin? Nggak ada sih. Cuman sebenarnya mereka tuh nggak. Mereka mungkin
bukan band yang bukan santai, tapi apa gimana ya? Intinya gini, semua playernya Malik itu punya satu kesamaan. Buat mereka soul, soul. Ya. Jadi jiwanya, Soul ya. ya, jadi jiwanya untuk perform itu niatnya adalah menghibur orang. Di luar harus tampil bagus ya, Iya. maksudnya. Bagus mah pasti kali Malik mah. Enggak juga. Kita engineer yang tahu lah. Tahu lah. Dapurnya Enggak tahu kan? lah. Tapi intinya gini. Buat gue tuh band ini tuh salah satu band yang menurut gue paling keren. Keren itu dalam arti kata gini. Lo perform niatnya tuh untuk menghibur orang. Kenapa song list itu jarang keluar dari Malik pada saat mau perform? Itu karena Mas Widi, si leadernya, si Widi, drummernya, itu selalu lihat sikon. Jadi percuma tuh kita dikasih song list. Berubah-berubah. Karena bisa berubah-ubah ngelihat moodnya si penonton. Karena tujuan awalnya itu, gitu. Jadi kenapa Bener banget sih. untuk menghibur. Jadi dan kita kenapa sih kita nggak pernah pakai sequencer setiap Nggak kali pernah perform? Nggak pernah. 15 tahun gak pernah pakai Nggak pernah pakai sequencer. Serius. Nggak pernah. Satu hal mungkin bisa ya orang bikin perubahan-perubahan di tengah lagu. Tapi tetap semua itu semua itu jadi terbatas gitu. Nah, untungnya karena mereka nggak pakai sequencer itu jadi bebas. Ih, selugesnya mereka aja. Iya. Lo inget Benta 40, nonton lo pasti sering dong nonton Benta 40 Iya. di kafe gitu, terus tiba-tiba senang, terus tiba-tiba dari dangdut tiba-tiba pindah jadi ke. Iya. Nah, itu sama apa yang dilakuin oleh Malik sebenarnya. Jadi walaupun mereka punya setlist, tapi bisa jadi tuh setlist berubah ngelihat situasinya si penonton gitu. Mungkin nggak seluas kayak Benta 40 ya, kayak kamu kata di kafe yang Iyalah. lo di request jadi berubah gitu, enggak. Berbeda lah. Tapi setlist itu tuh Nggak baku gitu. nggak aja baku gitu. dan jujur 15 tahun ikut Malik gitu ya, mungkin kalau tahu lagunya Malik gitu kayak Funk Flow misalkan atau Terdiam atau Pilihanku gitu, itu aransemennya udah berubah puluhan kali Banyak. di lapangan gitu. Jadi nah itu yang bikin mungkin kalau ditanya lo nggak bosen Mas gitu, mungkin 1-2 waktu iya, tapi untuk bisa jadi bosen tuh lama. Ya. Gitu. Jadi mungkin player ya lebih rasain ya dibanding gue sebagai sound engineer, karena Bener banget sih. gue masih bisa tiba-tiba nanti minggu depan mungkin aduh gue belum bisa ikut karena gue udah ngambil kerjaan di A, di B, di rental juga kita kerja gitu. Tapi ya satu hal kalau mendeskripsikan Malik gitu ya, buat gue keren dan berjiwa gitu. Jadi Keren dan berjiwa. iya. Malik. Karena bukan masalah rapihnya mainnya. Atau mungkin masalah lo keren dalam arti kata, oh jago mainnya, enggak, bukan. Tapi itu lagu, jadi satu lagu. Lo menikmati satu lagu gitu di Malik gitu. Menurut gua, tapi kalau dari gua pribadi, Hmm. bener sih Mas yang lu bilang sih. Karena Malik itu tuh, gua pernah nonton waktu pas di Aduh, Jackpot waktu itu ada acara apa ya yang Java Jazz. Oh, Java Jazz. Waktu itu Oke, Java oke. Jazz ada Malik di ujung di yang buatnya kayak mobil gitu. Di Jarum ya? Di Jarum, betul. ya. Yang itu rame banget loh. Rame banget. Rame banget. Itu gue di mixer. Yang gue tangkap cuma satu. Yang gue tangkap. Gue udah dari hall sana. Yang berbeda dari Malik adalah satu. Mereka mentransfer energi mereka ke penonton. Yes, Itu dia yang sampai orang tuh nunggu. Itu yang gue bilang tadi soul-nya gitu. Bener sih itu sih. Ya jujur pasti di situ juga sound-nya terbatas. Karena Itu pakai 215 lagi. lo main ya istilahnya lo main di bus kan. Iya. Lo main di bus tapi penontonnya sampai belakang penuh gitu dan segala macam. Food court itu gimana tuh? Iya. Padahal food court buat makan itu, tapi lihat rame banget. Iya, Rame banget dan pecah banget. Iya, betul. Pecah banget. Pecah sih itu pas lagi gitu. Rame banget karena gue ngerasain sendiri di mixer udah ini speaker udah nggak mampu lagi, udah cuma bisa segini doang. Yamaha 215 tau Iya, gua, iya. kiri kanan subwoofer. Gua mati. Wah, Karena memang di situ nggak diharapkan sebanyak itu penontonnya. Jadi hitungannya Java aja bos. Java aja seorang pindah sana pindah sorry, sini. salah. Jarum itu dia bawa sendiri.
Oh. Jadi bukan part of. Jadi gini, dia bagian dari Java Jazz, tapi semua teknikalnya mereka sendiri. Karena konsepnya adalah lo menikmati makan, dihibur. Iya. Ya lo sederhana dong, maksudnya lo pasti setupnya juga sederhana, simple. Iya juga sih. Yang bikin jadi masalah adalah artisnya dibandingin Malik sama Jarumnya. Iya sih, bener sih. Mas. Iya sih. Oke, Mas Rizky. Dari sekian banyaknya artis bule yang pernah ditangani ya, artis bule yang sudah datang ke Indonesia, sebetulnya ridersnya mereka tuh permintaan untuk speaker sendiri selalu apa sih? Atau mungkin apa yang sering disodorkan dari Peoples? Kalau riders so far global kayaknya permintaannya paling banyak tuh dua ya, L-Acoustic sama DNB. Itu toh ya? Udah itu dua sih yang paling sering kita temuin, dan itu juga salah satu alasan kenapa kita milih DNB waktu itu. Seri apa tuh permintaannya sering? Kalau sekarang mulai ada J, ya kalau dari dulu J, Q, V, terus GSL. Kalau GSL kan sekarang ini ya GSL baru sekarang ini, GSL KSL lah ya. GSL KSL. Terus kalau monitor yang banyak mintanya tuh M4 atau M2. Iya. M4 atau M2 gitu. Kita juga ada beberapa kan M4. Ya karena untuk lengkapin itu gitu. Terus cuman kalau serinya dia akustik kan nggak hafal sih, cuman Tapi kalau misalkan mixer sendiri? kalau mix Konsol gitu? konsol nih beda band, biasanya gini, beda negara. Kalau di artis Amerika pasti kebanyakan biasanya mintanya Amerika Eropa tuh kebanyakan mintanya Evit malah ya. Evit S6L, XXL ya? SXL, Evit XXL, terus sama Digico, dua itulah. Midas ada tapi nggak banyak. Memang yang masuk dari riders, tapi semenjak HD baru mulai nih kita lihat ada beberapa yang minta si HD itu Heritage D ya? Heritage D gitu. Kalau nggak dulu ya seri yang Pro X atau ya Pro 2. Yamaha juga banyak sih, Yamaha juga banyak. Kemarin Ya, Korea itu Korea juga banyak Yamaha. Bentar tuh. Eropa tuh banyak minta Yamaha. Selain Jepangnya ya, maksudnya Ya. Eropa tuh juga sering banyak ketemu Yamaha. Kemarin di Joyland lucu kejadian. Kita provide S6L sama Yamaha CL di FOH nih. Kita mikirnya yang si engineer bule ini akan pakai S6L karena di rider CD tulisannya ada S6L, Yamaha. Ada juga sih Yamaha, tapi kita nggak menawarkan itu. Counter ridersnya kita kasih adalah pakainya si S6L ini. Tapi punya juga Mas? Atau ambil dari si Enggak, S6L kita ada itu. Kalau yang Evit tuh serinya yang Venue SC48. Kayaknya sempat. Kita sewa waktu itu. Pas dia nyampe, enggak, gue maunya pakai Yamaha. Sedangkan sistem yang kita siapin di S6L semua, depan belakang gitu. Terus akhirnya, enggak, gue harus pakai Yamaha. Kenapa? Karena save-savean presetnya di situ ternyata. Jadi Tapi gini. awalnya diminta Yamaha? Enggak. Ya, maksudnya kan lu bisa ngomong bro. Tapi untungnya kita bawanya Yamaha di depan pada saat itu. Jadi pas dilihat itu dia langsung ke Yamaha CL karena mungkin dia baca full speknya kita, jadi dia udah tahu karena ada mixer apa. Tapi kan yang kita siapin dan ternyata memang banyak. Padahal bandnya juga nggak dia kebutuhannya cuma mic aja, tapi itu hampir 48 channel kepake kali sama dia gitu. 48 jam pakai Ada groupingnya, dari groupingnya balik lagi ke efek, dari efek balik lagi ke return channel. Jadi Biasa. banyak tuh 48 channel kepake semua gitu buat satu band ini gitu. Oke Mas Rizky, thank you banget untuk waktunya. Thank you banget untuk thank you. sharing-sharingnya. Yang mana saya yakin para netizen semua nih pasti akan, wah ini komennya rame nanti nih. Rame banget, ini banyak banget ilmunya nih. Apa dukun kali kita juga. Tapi terima kasih banget Mas untuk sharing-sharing Thank ya. you. Oke netizen semua, setelah ini kita akan gerebek gudangnya Peoples karena selain konten audio nomor 1 di Indonesia, kita juga konten gerebek audio nomor 1 di Indonesia. Jadi cuma ada di YouTube ini konten pertama dan nggak satu-satunya sih, tapi kita konten pertama dan kita original
Gila ini nih pokoknya ngikut-ngikut lah. Pokoknya ngikut-ngikut lah. Pokoknya gerbek itu ya Promedia gitu. Pede aja dulu ya. Kalau salah kan tinggal minta maaf, Mas. Kalau salah kan tinggal minta maaf. Tapi yang pastinya nanti kita akan gerbek semuanya. Kita akan cari tahu dari speakernya, perkabelannya, hardware, abang-abangnya semua kita cari tahu nanti pokoknya ya. Jadi simak terus video sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Lalu share sebanyak-banyaknya. Ada lagi nggak selain? Nggak ada lagi. Oke, terima kasih Mas Rizky. Nanti temenin Mas Thank ya. you. Siap. Muter-muter ya. Boleh, boleh. Tapi setelah ini kita akan makan dulu karena Yeah. lapar. Jadi stay tune terus bersama Promedia, your trusted pro audio partner. Peace. Jadi sekarang kita akan gerbek sampai tuntas dari sisanya. Bersama Promedia, inovatif solution, your trusted pro audio partner. Promedia, we serve you better.